Warahmatullahi Wabarakatuh. Sobat berbelajar, kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 4 bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda. Beberapa pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. Yang keempat, gaya dapat membuat pergerakan benda menjadi lebih cepat. Dan yang kelima, gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Sobat belajar, jenis-jenis gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan dengan menggunakan otot-otot pada tubuh mereka. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Pas belajar, yang kedua adalah gaya gesek. Gesek terjadi ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, luas bidang. Semakin luas suatu permukaan situ, maka semakin besar juga gaya geseknya. Yang kedua, tingkat kekasaran permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar dan sebaliknya. Yang ketiga, berat benda. Semakin berat sebuah benda, maka gaya gesek akan semakin besar. Contoh gaya gesek yang menguntungkan pada kehidupan sehari-hari antara lain rem dan cakram, gergaji dan kayu, menghapus dan tulisan. Sebelum belajar, jadi kita ada yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Itu yang dibahas di dalam video itu tadi. Kemudian ada gaya otot, gaya gesek. Nah, kemudian ada gaya gesek itu ada keuntungannya itu bagi manusia. Ada yang mengingat melalui layar itu tadi. Pengaruh gaya terhadap benda itu apa-apa saja yang telah kita tayangkan melalui video ini tadi. Ada 4 atau 5. Apa? Gaya dapat merubah bentuk benda. Iya, gaya dapat merubah bentuk benda. Nah, misalnya coba berikan contoh yang seperti apa? Gaya itu bisa merubah bentuk benda itu yang bagaimana? Kan dengan gaya benda itu bisa berubah bentuknya. Berikan ibu satu contoh. Pada dimaksudkan ibu juga dalam memberikan contoh sedikit pada kamu. Bagaimana apa yang maksud gaya itu bisa merubah bentuk benda. Nah, contohnya itu pada saat kamu itu memegang botol aqua yang kosong, kamu kecil, kamu penyokkan, berubah nggak bentuknya? Berubah. Jadi dari bulat, lonjong, kamu penyokkan, jadi dia berubah kan? Kemudian pada saat kita itu memegang pestisid, tanah liat, pestisid, kamu bisa membuat bentuknya itu berbagai bentuk benda yang kamu inginkan dari pestisid tersebut. Bisa kamu buat berbentuk bulat, buli, kelereng, bisa kamu bentuk seperti segitiga, ya kan? Nah, itulah ya salah satu pengaruh gaya itu terhadap benda. Ada lagi yang masih ingat selain dapat merubah bentuk benda, apalagi?
Gaya itu bisa apa? Yang menyebabkan benda berubah bentuk. Nah, itu tadi yang sudah disebutkan oleh Austin. Tadi masa tadinya. Gaya dapat membuat pergerakan benda menjadi lebih cepat. Contoh, di layar itu seseorang sedang menggunakan atau mengayuh sepeda. Laju kamu mengayuh sepeda, maka sepeda itu akan bergerak dengan laju. Selain ini, apalagi pengaruh gaya terhadap benda? Selain membuat pergerakan benda menjadi lebih cepat. Yang kedua, yang ketiga, Yang menyebabkan benda yang menjadi bergerak. ya, gaya dapat menyebabkan benda yang bergerak menjadi Yang menjadi bergerak. bergerak menjadi diam. Bisa yang diam menjadi bergerak. Contoh, gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Itu contohnya kepada apa? Menendang bola. Menendang bola. Di saat kamu menendang bola, bola yang tadinya diam menjadi bergerak. Kemudian, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Ada contohnya. Pada saat apa? Saat sepeda melaju lalu kita mengerem. Nah, sepeda melaju, lalu kita mengerem. Di saat kamu Luis menendang bola, si Aldo menahan dengan kakinya. Jadi, benda yang bergerak itu tadi pun bisa juga menjadi diam. Oke, mengingat kembali ini. Gaya gesek itu tadi kan terjadi ketika apa itu? Ada dua benda saling bersentuhan. Ada tadi contoh di layar itu, contohnya itu apa? Gaya gesek itu yang menguntungkan manusia. Gergaji dan kayu. Nah, gergaji dan kayu. Kamu menggunakan gergaji untuk memotong kayu. Itu kan menguntungkan bagi kita. Kamu tidak mampu untuk memotong menggunakan tangan, kamu ambillah gergaji untuk memotong kayu tersebut. Jadi gaya gesek itu menguntungkan kita. Kemudian apa lagi? Masih ada tadi itu. Contohnya itu, yaitu penghapus dan papan tulis. Kamu membersihkan papan tulis menggunakan penghapus. Itu kan sudah terjadi gaya gesek. Sudah terjadi gaya gesek. Nah, coba aku menyuruh Afina maju. Mempraktekkan cara menghapus papan tulis menggunakan penghapus. Itu penghapusnya. Perhatikan kalian. Jadi yang dilakukan Afina ini dia seperti inilah dia gaya gesek yang menguntungkan bagi kita pada saat kamu itu menghapus papan tulis. Jadi gaya gesek itu bisa diapakan dan diapakan? Dirubah bentuk. Bisa diperbesar dan diperkecil. Nah, contoh cara kita memperkecil gaya gesek. Besar kecilnya gaya gesek itu dipengaruhi oleh beberapa seni tadi. Ada beberapa contohnya. Yang pertama itu luas bidang. Coba dibaca tulis. Makin luas waktu permukaan bentuk.
semakin luas suatu permukaan sentuh, maka gaya gesek semakin besar dan sebaliknya. Jadi jika luas permukaan itu kecil, maka gaya gesek itu juga akan kecil. Contoh pada ini, bola digelindingkan pada suatu bidang yang agak menurun kan? Nah, bola itu kan bentuknya bulat. Nah, pada bidang miring, di antara kotak dengan bola, mana yang lebih duluan terjun ke bawah? Bola. Karena pada kotak ini permukaannya itu besar dan kasar, jadi dia lambat turunnya. Kalau bola ini permukaan bola itu kan licin dan bidang ini juga lebih miring, maka kecillah gaya gesek pada permukaan bola ini. Kalau untuk balok ini atau kotak, gaya gesek yang terjadi pada kotak ini kecil atau besar? Besar, sehingga dia lebih lambat turun ke bawah. Yang kedua, besar kecilnya gaya gesek itu dipengaruhi oleh yang kedua, yaitu tingkat kekasaran benda. Tiara, coba dibacakan pengertian yang kedua itu. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek semakin besar dan sebaliknya. Coba ulangi pada yang kedua, karena si Tiara masih nyendat-nyendat. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek semakin besar dan sebaliknya. Nah, jadi yang mempengaruhi besar kecil gaya gesek itu yang kedua adalah tingkat kekasaran benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek semakin besar dan sebaliknya. Nah, contohnya ada di sini kan. Bola digelindingkan pada bidang yang kasar. Kemarin itu sudah kita praktekkan di berapa tempat teman? 3 tempat ya kan? Bola digelindingkan di tempat yang kasar. Maka dia agak lambat untuk turun atau bergeraknya itu lambat daripada di bidang yang licin seperti pada contoh yang pertama itu tadi, ya kan? Nah, inilah dia tingkat kekasaran benda, yaitu yang kasar itu adalah bidangnya ini. Kalau kita jadikan ada 2 gambar di sini, yang kasar dan yang mulus, otomatis yang mulus yang lebih duluan atau cepat turun ke bawah. Jadi ini bidang ini memperbesar atau memperkecil? Memperbesar gaya gesek. Nah, yang ketiga, berat benda. Yang mempengaruhi besar kecilnya gaya gesek itu yang ketiga itu adalah berat benda. Afina, coba dibaca Afina. Nah, semakin berat sebuah benda, maka gaya gesek semakin besar dan sebaliknya. Ini bola kaki yang ringan. Ini juga bola ini, antara bola kaki dan bola ini, dia itu lebih berat. Jadi yang duluan sampai ke bawah itu adalah bola kaki berbanding bola yang berwarna hijau. Jadi inilah dia, karena dia berat, maka dia sampai ke bawah itu lebih lambat. Yaitu bola yang berwarna hijau ini memperkecil atau memperbesar gaya gesek? Memperbesar. Kalau bola yang ringan dia memperkecil. Memperkecil gaya gesek. Di sini gaya yang ada di sekitar kita, pengertian daripada gaya itu
benda, suka memberikan gaya terhadap benda. Apa yang kamu dorong? Misalnya kamu mendorong jendela, kamu sudah memberikan gaya terhadap jendela, yaitu kamu membuka. Di saat kamu menutup, yaitu kamu menarik jendela, kan? Nah, artinya kamu juga sudah memberikan gaya terhadap jendela itu. Maka gaya itu dapat kita artikan merupakan dorongan atau tarikan, ataupun gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Contohnya dorongan atau tarikan yaitu apa? Pada saat kamu gaya berupa dorongan itu pada saat menutup pintu kulkas, membuka pintu dari dalam mobil dan menekan tombol bel pintu. Itu gaya yang berupa dorongan. Kemudian yang berupa tarikan itu tadi apa? Yang pertama, permainan dalam tarik tambang. Kemudian menutup pintu kulkas dan menutup jendela. Oke, sampai di sini dulu pembahasan dari Ibu. Ada yang ingin bertanya ataupun apakah beberapa dari video dan materi yang diberikan yang tadi sebelum kita oke, Oyen? Saya ingin bertanya dan masih belum mengerti apa pengertian dari gaya. Apa pengertian dari gaya? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Oyen? Nah, apa Kevin? Dorongan atau tarikan atau gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Nah, gaya merupakan tarikan atau dorongan atau interaksi pada benda yang merupakan tarikan atau dorongan. Jelas, Oyen? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Bu, contoh dari gaya gesek itu apa saja ya? Nah, contoh dari gaya gesek. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ariana? Apa ada? Contohnya pada sedang mendorong lemari dan sepeda motor yang Nah, pada saat kita mendorong lemari dan pada saat ban sepeda motor bergerak di aspal. Mendorong lemari ataupun kamu mendorong meja, kan sudah terjadi gaya gesek. Pada bagian bawah lemari tujuannya itu untuk apa? memperkecil gaya gesek. Nah, memperkecil gaya gesek. Luis, bisa jawab? Ya, supaya lemari lebih mudah dipindahkan, Bu. Ya, supaya lemari lebih mudah dipindahkan. Apa-apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Gaya bisa menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Nah, gaya bisa menyebabkan benda yang bergerak menjadi menjadi diam. diam. Masih ada yang bisa menjawab? Surya? Masa nggak bisa? Dari tadi kan udah ada di video ya. Selain menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam, apa lagi? Kevin? Ya, diam menjadi bergerak. Oke, jadi itulah beberapa materi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Dan setelah ini kan kita ada kerja kelompok kemarin. Kerja kelompoknya itu kita bahas bersama-sama. Ibu ingin kalian siapapun dia yang mewakili kelompoknya untuk maju ke depan untuk membacakan atau mempresentasikan hasil dari jawaban kalian bersama kelompok.
3. Jadi ibu bertanya kembali kepada kalian, kelompok mana dulu yang ingin maju ke depan tampil? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Siapa yang duluan ingin maju ke depan? Luis ya? Kamu dulu, kamu kelompok berapa? 3. Kelompok 3, oke. Kelompok Luis yang duluan. Membacakan hasil pengamatan pada daya gesek Menendang bola. menendang bola. Siapa nama kelompok kalian? Ya, Nah, yang belum maju itu dengarkan dulu. Dengarkan dulu Luis menyampaikan hasil dari kelompoknya ini. Nanti kalian bisa, yang mengerti itu nanti bisa bertanya, ataupun nanti ibu akan ibu akan memperjelas lagi jawaban-jawaban dari kelompok Luis ini. pada permukaan apa pada kemarin Pada permukaan apa? Kemarin kita sudah diamati. pada permukaan licin. Pada permukaan apa bola berapa? Pada permukaan yang kasar. Kalian Kasar. Kira-kira apa permukaan yang pada permukaan licin bola lebih cepat. Pada permukaan kasar bola lebih berapa? Bagaimana cara kalian untuk membantu Anda dan Dara untuk menyelesaikan masalahnya? Lihat cara jawaban ini. A. Agak mengangkat. Dara mengangkat. jadi jawaban kamu A. agak mengangkat, darah mengangkat. Apakah benda yang kalian tambahkan untuk menentukan Anda dan Dara menyelesaikan masalahnya? Pilihlah salah satu benda di bawah ini. A. Roda. B. Gerobak. C. Kaki. A. Jawaban kalian, kelompok kalian yaitu A. diberikan roda. Silakan duduk dulu, Luis. Perhatikan dulu untuk Luis. Kemarin kan kalian itu sudah mengamati. Lanjut di kelompok 1. Siapa yang maju kelompok 1 untuk membacakan hasilnya? Rosin kan? Apa hasilnya lain itu? Baiklah, saya akan mengatakan hasil dari kelompok 1. Nara, Bola, Nina. Pada permukaan kata bola berunding cepat. Jawaban. Lantai keramik. Pada permukaan kata berada lambat. Jawaban. Lebih lambat di rumput. Kira-kira apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut? Di keramik lebih cepat, di rumput lebih lambat. Kalian ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari tempat ke tempat yang lain. Kita bantu
tampung dulu. Oke, sekarang kelompok 2 lagi itu maju membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Saya akan membacakan hasil kelompok 2. Pada permukaan apa? Bola mengiring lebih cepat. Pada permukaan yang lebih licin. Pada permukaan apa? Bola mengiring lebih lambat. Kira-kira apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut? Pada permukaan kecil bola akan lebih cepat. Pada permukaan besar bola akan lebih lambat. Agak mengangkat, darah mengangkat. Nah, dari ketiga kelompok yang sudah membacakan hasil diskusinya, jadi ada beberapa yang ingin Ibu berikan kelompok 1 tadi ada yang rasanya kalau ada yang gagal menurut Ibu. Dari kelompok 1 tadi kan kelompoknya Austin, Avina, Ariana, Avina lah. Nah, jadi Luis, kamu ada dengar enggak apa yang dibacakan Austin tadi? Nah, apa di situ? Apakah ada yang ingin kamu komentari pada pada jawaban si Austin tadi? Ada yang mana? Yang bagian mana? Nggak ada. Oke, jawabannya tadi punya Austin. Pada permukaan apa bola menggelinding lebih cepat? Kasihkan si Adina untuk baca. Ariana kelompokmu? Yang tiap lagi. Pada permukaan apa bola menggelinding lebih cepat? Pada lantai keramik. Kemudian pada permukaan apa bola menggelinding lebih lambat? Lambat di rumput. Ulangi dulu, Afina, ulangi lagi. Pada permukaan apa bola menggelinding lebih cepat? Jawaban kelompok kalian. Lantai keramik. Lantai keramik. Menurut kamu, Luis, bagaimana? Benar? Benar. Sama nggak dengan jawaban kelompokku? Kalau punya kelompok kamu apa? Jawaban kalian? Pada permukaan licin. Iya, pada permukaan yang licin. Punya kamu tadi, Kevin? Jawaban untuk yang ini? Pertanyaan pertama? Pada permukaan yang lebih licin. Pada permukaan yang lebih licin, pada lantai keramik, ya. Semua jawaban kalian itu benar. Permukaan yang licin pada lantai keramik, ya, karena kita kemarin mempraktekkannya itu menendamikan pada di teras kelas kalian ini. Jadi bola itu menggelinding lebih cepat pada lantai yang lebih licin atau pada lantai yang keramiknya permukaannya itu lebih
lapangan bola. Oke. Jadi di tempat yang ada rumputnya dan di permukaan yang kasar. Jadi disitulah bola itu mengelilingi lebih lambat. Pertanyaan yang ketiga, kira-kira apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut? Kevin, apa jawabannya kamu? Ada permukaan kecil, bola akan lebih cepat. Ada permukaan kasar, bola akan lebih lambat. Ya, kalau punya Ariana, jawabannya? Jadi cepat, rumput lebih lambat. Kelompok 3? Ada permukaan kecil, bola akan lebih cepat. Ada permukaan kasar, bola akan lebih lambat. Jadi perbedaannya itu, kira-kira apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut? Jadi yang licin ini, yaitu pada lantai keramik, bolanya itu menggelinding lebih cepat. Pada permukaan yang kasar, bola itu menggelindingnya lebih lambat. Oke, sekarang pada lembar kerja kamu yang kedua. Bisa apa tulisannya? Mau dibacakan ya hitam tulisannya. Tahukah kalian ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain? Yuk kita bantu Alga daripada mencari cara memindahkan Kontainer. mereka. Tahukah kalian ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain? Yuk kita bantu Aga dan Dara mencari cara memindahkan kontainer mereka. Kalian kan sudah memperhatikan gambar ini antara Aga dengan Dara. Di sini ada kolom pertanyaan 1 dan 2. Oke, mulai dari Louis. Yang pertama itu pertanyaan pertama. Bagaimanakah cara kalian untuk membantu Aga dan Dara untuk menyelesaikan masalahnya? Dipilih 1 di antara 3 itu. Kelompok 3 jawabannya apa? Aga mengangkat, Dara mengangkat. Kelompok 2? Ada mengangkat, Dara mengangkat. Nah, kelompok 1 jawabannya apa? Aga menarik, Dara mendorong. Oke, Aga menarik, Dara mendorong. Jadi untuk kelompok 2 dan 3 dia memilih mencentang, Aga mengangkat, Dara mengangkat. Yang diangkat mereka berdua ini adalah kontainer. Kontainer yang berat. Anggaplah ini meja yang berat. Meja ada buku di atasnya. Kontainer ini yang pastinya ini berat. Ada buku, ada alat-alat permainan mereka di sini. Aga dengan Dara ini ingin memindahkannya untuk membawanya keluar dari dalam rumah, mau dibawa ke teras. Kelompok 2 dan kelompok 3 mengatakan Aga mengangkat, Dara mengangkat. Kelompok 1 jawabannya Aga menarik, Dara mendorong. Coba kamu pikirkan dulu yang benar. Louis dengan anggota, Kevin dengan anggota kelompoknya. Kalau kamu sama-sama mengangkat, apalagi yang bekerja itu berapa orang di situ? 2 orang. Kamu mengangkat bawa beban yang berat. Nah, mampu nggak kamu memindahkannya kalian berdua? Yang pastinya kamu itu akan merasa kesulitan. Nah, mampu kan?
Mampu? Mampu, benar, yakin? Mampu tapi lama. Mampu tapi lama. Ya pastinya kamu akan berhenti. Ujung-ujungnya nanti akan kamu tarik dan dorong. Nah, jadi antara menarik dan mendorong yang mana gaya geseknya itu lebih besar? Bebannya itu beban tenaga kamu itu keluar itu lebih sedikit. Apakah menarik dan mendorong atau kalian berdua itu sama-sama mengangkat? Jadi beban yang kecil itu pada menarik dan mendorong. Pekerjaan pun cepat selesai, ya kan? Daripada kamu mengangkat. Nanti kamu di situ berjalan 3 langkah berhenti. Jadi permasalahan pada agar dengan darah ini kita selesaikan dengan cara menarik dan mendorong. Nah, antara Vela dengan Afina. Vela di depan, dia menarik. Vela di sini, dia ke depan, ke arah depan, kamu menarik. Kemudian si Aliana dari belakang, dia mendorong. Jadi tenaga kamu tidak berkurang. Gaya yang kamu miliki di tangan kamu itu tidak banyak keluar. Gaya otot itu tidak banyak keluar. Menarik dan mendorong. Jadi masalah yang pertama ini kita selesaikan dengan agak menarik dan mendorong. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Coba dibaca Kevin. Apakah benda yang boleh tambahkan untuk meningkatkan agatan bahan Kelompok kamu? A. B. Gerobak lain. Ya, kelompok kalian memilih apa untuk menyelesaikan masalah aga dengan darah? A. Yaitu diberikan roda. Luis, kelompok 3? Sama-sama dikasih roda. Kelompok 1? B. Pakai gerobak. Pakai gerobak. Oke, ini kan kontainer tadi. Apakah benda yang kalian tambahkan untuk memudahkan aga dan Tara menyelesaikan masalahnya? Pilih salah satu jawaban. Pilih salah satu. Jadi kamu tidak boleh memilih dua, cukup pilih satu. Pilih salah satu benda di bawah ini. Ada roda, ada gerobak, dan ada tali. Kevin menjawab roda. Luis diberi roda. Kemudian kelompok Dina pakai gerobak. Nggak ada yang pakai tali ya? Nah, sebenarnya jika kelompok kalian ada yang menjawab salah satunya, ada roda, ada gerobak, ada tali, semuanya itu benar semua. Bisa meringankan gaya otot kalian. Tetapi yang benar-benar memperkecil gaya gesek di sini yaitu dengan diberikannya roda. Kenapa? Lebih mudah untuk kamu menarik dan mendorongnya dan bergerak lebih cepat. Itu tujuannya. Tujuannya diberikan roda yaitu untuk memperkecil gaya gesek pada benda dan juga gaya otot kamu tidak keluar banyak. Oke, kalau gerobak bisa juga, tapi beban kamu, gaya otot yang kamu gunakan untuk mengangkat kontainer ke dalam gerobak itu sangat besar. Nah, kalian seharusnya pakai roda yang bekerja hanya 2 orang. Tapi kalau untuk mengangkat kontainer ini ke dalam gerobak, kalian itu membutuhkan kawan lebih daripada 2, ya kan? Nah, kemudian untuk gaya tarik dengan menggunakan tali juga bisa. Tetapi
gaya geseknya lebih apa? Lebih besar. Lebih besar antara lantai dengan kontainer, antara lantai dengan kotak ini. Gaya geseknya itu lebih besar karena apa? Dia ditarik. Si Kevin menarik, nanti si Adol mungkin mendorong, ataupun Kevin bisa melakukannya sendiri kalau sudah diberi tali. Bebannya itu agak sedikit bisa menjadi ringan. Kevin bisa bekerja sendiri, tapi yang terjadi gaya geseknya itu lebih besar dan tenaga gaya ototmu itu lebih banyak keluar. Dalam artinya kamu akan merasa capek dan lelah, ya kan? Nah, jadi permasalahan yang kedua untuk agak dengan darah ini, yang lebih tepatnya kita menggunakan roda. Gaya geseknya, gaya gesek lebih kecil, kemudian gaya otot yang dikeluarkan juga lebih sedikit, dan kamu tidak akan merasa capek. Jadi terima kasih Ibu sampaikan kepada ketiga kelompok ini yang sudah bekerja sama menyelesaikan pekerjaannya. Lembar kerja kalian ini sudah kalian kerjakan dengan baik, jadi tidak ada jawaban yang salah di antara jawaban ketiga kelompok ini tadi. Ketiga kalian tuh apa tuh jawabannya ini semuanya Ibu kasih jempol 2. Jadi kalian tuh sudah menampakkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu bisa bekerja bersama-sama, bisa bergotong royong, bisa mengeluarkan pendapat, tidak mengandalkan satu orang dalam bekerja. Jadi lain kali dalam pembelajaran berikutnya, jika ada pekerjaan seperti ini, kalian bisa mengerjakannya bersama-sama untuk pekerjaan yang dilakukan dengan berkelompok. Tapi jika latihan atau pekerjaan yang harus kalian lakukan sendiri, kerjakanlah sendiri. Jadi dalam materi yang Ibu sampaikan dari awal tadi sampai pada pembahasan kerja kelompok kalian, Ibu menginginkan kalian mengungkapkan bagaimana perasaan kalian dalam melakukan dalam pembelajaran bersama dengan Ibu, dengan adanya video, dengan Ibu memaparkan materi melalui layar. Kalian ungkapkan perasaan kalian pada selembar kertas yang akan Ibu bagikan kepada kalian, ya? Apakah kalian merasa senang? Apakah kalian merasa tidak senang, tidak gembira? Nanti kalian ungkapkan perasaan kalian itu pada kertas yang akan dibagikan ini. Nama kalian jangan lupa ya. Karena ada Ibu siapkan di situ, ada nama. Tulis apa bentuk perasaan kamu. Sudah dapat semua kertasnya?
Nah, nama kalian jangan lupa tulis. Ungkapkan perasaan kalian itu seperti apa setelah mempelajari materi pengaruh gaya pada benda. Nanti kita tempelkan di sini nanti. Oh, gitu. 5 menit ya waktu kalian mengerjakannya. Oke. Ya sudah, tempel di sini hasil tulisannya tuh. Tempel, tos, punya kamu tos, udah selesai tos. Kuat paham dulu. Karena ada itu double tap-nya tuh di belakang. Hati-hati lah, nanti cabut lagi tuh. Perlu tinggi. Nah. Di sini kah, di sini kah, di sini kah. Bawa pun boleh. Nama kalian jangan lupa tulis. Kita dong, ini dong. Ini. Dekat-dekat ya, jauh-jauh nih. Hati lagi. Kalau di belakang itu, ini. Doy, kopi
Surya ya, Surya Putra ya. Jangan sampai koyak. Buka lah betul-betul. Dah. Putra. Bawah, ini bawahnya tuh. Nah, Putra, jangan lupa paling berdiri. Sekarang ada nama dan semuanya nih. Surya, Edward, Leonardo, Lorenciana, Tiara, Ricardo, Kevin, Vina, Vivela, Ariana. Nah, Ibu ingin kamu membacakan hasil perasaan dari teman-temanmu. Apa hasil perasaannya? Ibu udah tahu nih, kalian belum baca. Apakah dia membenci ibu? Apakah dia merasa senang kayak baca punya tulisannya kayak bagus di sini? Punya dua nih. Apa perasaan di sini? Bunyi perasaannya kuat-kuat. Biar yang lain dengar. Kami. Kan yang lain tidak tahu kan apa yang kamu tulis. Nah, baca punya. Nih, itu kedua nih. Ibu lagi, perasaannya si Edward, saya lebih bersemangat karena ada nonton video dan bernyanyi bersama. Kamu silakan duduk. Benar, Edward? Benar. Itu kira ya. Kalau yang namanya nyanyi, ada video, ada nonton, pasti suka kamu. Tapi nah, maju dari tadi dia Martina nih. Maju dulu, bacakan hasil perasaan. Hasil perasaan Austin. Mana Austin ini? Yang ada ini enggak? Apa kata si Austin? Karena belajar langsung ya, oke. Kata si Austin, saya cepat paham karena belajar langsung dari layar. Oke, akhirnya dulu. Austin, padahal ini kan kertas ini mah besar, tulislah tulisanmu agak gede-gede, agak besar sedikit deh kawanmu. Kamu bisa baca. Nah, inilah perasaan dari Austin, dia mengatakan cepat paham karena belajar langsung dari layar. Sekarang Austin maju ke kalau dia ke sini putar depan, bacakan hasil si Owi dengan si Afina. Cepat, sedikit. Kita tidak bisa dibaca, punya kawan yang lain. Punya Afina mana? Cari punya Afina di sini. Oke, Afina mengatakan saya senang belajar dari ibu guru. Betul Afina? Oh, bagus. Tidak ada yang jelek-jelek tentang ibu ya. Punya Owi bisa dibaca? Ibu yang membacanya. Saya cepat mengerti dengan pelajaran gaya otot. Kata Owi punya otot nggak? Punya otot kan Owi? Punya Owi. Ya, Austin siapa dulu? Yang punya gaya otot itu, kamu mampu mengangkat tas kamu yang berat karena kamu punya gaya otot ya Owi. Satu orang lagi yang ibu masuk maju ke depan. Tiara, baca hasil perasaan kawan-kawanmu. Baca punyanya si Ian Saputra, punyanya si Dina. Mana punya Saputra? Ian. Cari ajak apa satu duduk tunjuk.
bisa baca enggak? Nah, itu baca apa perasaannya? Saya sangat senang belajar. Saya sangat senang bahagia belajar dengan ibu guru, betul? Jadi punya Dina? Apa perasaan si Dina itu? Hasil perasaan si Dina apa? Ya, di luar lebih panas, di dalam lebih nyaman. Nah, maksudnya mungkin pada saat kita praktek berenang bola kemarin ya. Nah, kan dalam keadaan panas. Kalau di dalam ruangan kan kita tidak terasa panas. Oke, silakan jalan dulu. Satu orang lagi yang mau ibu suruh maju dulu. Yang nggak mau ngomong-ngomong dari tadi. Tuh, maju tuh. Bacakan perasaannya si Surya dengan perasaan Luis. Apa? Mana punya Surya? Oke, apa hasil perasaan Surya? Kenapa kamu malu? Nah, jangan malu. Kalau tidak paham, kamu harus apa? Bertanya. Kalau malu bertanya, maka akan sesat di mana? Di jalan. Nah, itu pepatahnya. Malu bertanya, sesat di jalan. Kalau kalian belum mengerti, baik dengan bu guru ataupun dengan guru yang lain, jangan malu untuk bertanya, ya. Oke, punya Luis, apa perasaannya? Saya senang dan gembira karena ada praktek. Saya harap lain kali ibunya dan Belajar. sampai saya lagi. Oke, nah ini untuk ibu udah tunjukkan bu guru. Saya senang dan gembira karena ada prakteknya. Saya harap lain kali ibu ngajar pakai layar lagi. Oke, nanti guru-guru yang lain akan menggunakan layar. Ada sinyal langsung nonton video Upin Ipin. Kan biar kamu lebih semangat. Nah, jadi kenyataannya dia hasil perasaan yang kalian ungkapkan melalui kertas origami yang ibu berikan ini. Kertas semuanya itu positif. Banyak yang positifnya mengenai apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, untuk Surya, jangan malu jika ingin bertanya. Angkat tanganmu dengan gagah, kamu laki-laki. Baik dengan Pak Guru yang laki ataupun dengan Bu Guru yang lainnya. Kalau ingin bertanya, silahkan kalian bertanya saja. Tidak usah malu-malu. Ya, kalau malu kan siapa yang rugi? Diri sendiri. Jadi hasil penulisan perasaan kalian, ungkapan perasaan kalian ini semuanya ibu anggap mengarah ke yang lebih bagus, lebih baik untuk guru dan untuk kalian juga sendiri. Nah, di sini seperti Bu Luis yang mengatakan lain kali ibu itu harus mengajar lagi menggunakan layar. Iya. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi dengan pelajaran yang serupa. Masih ada banyak lagi materi gaya ini yang akan dibahas. Bisa kok pakai layar. Kan lebih cepat paham ya kan? Ya. Ada apa tadi? Kan ada nonton, ada joget, ada menari, ada bernyanyi sama-sama. Itulah yang kalian sukai, jiwa kalian. Sekarang, apakah sudah jelas dari materi dari awal sampai akhir ini tadi? Sudah. Sekarang ibu kasih langsung ke latihan. Ada 10 soal latihan, jadi kerjakan pilihan ganda semua. Ada esai, biar cepat selesai. Nama kalian jangan lupa.
Silakan. Nama kalian jangan lupa. Udah pensil. Ini pensil kamu tadi beli. Ini temukan nih. Nomor 1, aktivitas berikut yang menunjukkan gaya berupa tarikan adalah A. Menekan remote televisi, B. Membuka pintu kulkas, C. Mendorong ember berisi air, D. Membuka pintu dari dalam mobil. Berupa tarikan, gaya berupa tarikan itu B. Membuka pintu kulkas. Nomor 2, seorang siswa membuka pintu kulkas dengan menggerakkan tangannya ke arah depan. Jenis gaya yang dilakukan siswa tersebut adalah A. Gaya otot, B. gesek, C. pegas, D. magnet. Membuka pintu kelas itu memberikan gaya otot. Nomor 3, sepeda yang sedang bergerak didorong sesuai ke arah gerak selama beberapa menit. Akibat yang akan dialami oleh sepeda adalah A. Berhenti, B. Belok ke kanan atau ke kiri, C. Bergerak lebih cepat, D. Bergerak dengan kecepatan tetap. Didorong sesuai arah geraknya. B. Jawabannya adalah bergerak lebih cepat. Kamu mendorong kawanmu pakai sepeda. Jadi setelah nanti lagi baru berlanjut ke mengoreksinya. Jadi setelah pembelajaran materi tentang gaya dan gerak, Ibu harap kalian dapat memahami pengertian dari gaya dan bisa mengetahui bentuk-bentuk dari gaya tersebut dan pengertian daripada gaya gesek serta gaya otot. Jadi karena waktu sudah menunjukkan untuk kita beristirahat, maka pembelajaran kita pada pagi hari ini kita buka dengan doa, maka kita harus menutupnya juga dengan doa. Nah, Ibu Tiara maju ke depan untuk